Halo cuy, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama sih nggak upload video di YouTube ya. Sekarang saya mau upload video di YouTube. Ini tentang keresahan saya. Kalian pernah berpikir nggak? Kita punya teman satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Apa kabarnya kalian semua? Baik saja kan? Udah lama nggak upload untuk YouTube. Sekarang saya akan upload buat YouTube ya. Sorry ya, nggak prepare terlalu oke sih. Ini sambil dipegang aja lah. Ya, ini upload YouTube-nya untuk membahas tentang keresahan. Kalian pernah ini nggak, apa namanya, bukan resah sih, jadi kalian itu pekerjaan yang sama, gaji yang sama, tapi kok hidup kalian gitu-gitu aja. Teman kalian udah punya, teman kalian udah punya kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, kok tapi saya enggak sih. Di mana letak adilnya Tuhan? Itu adalah salah satu keresahan saya ya. Jadi itu yang dinamakan iri terhadap pencapaian atau hasil dari seseorang. Ya mungkin harusnya nggak seperti itu sih, karena tiap orang itu rezekinya udah diatur masing-masing, punya takaran masing-masing. Tapi tetap aja kita kepanasan lah, kita iri gitu. Kadang suka berpikir mereka melakukan amalan apa sih bisa sampai mendapatkan kenikmatan dunia seperti itu. Kok kita nggak merasakan sih? Kadang kita selalu bukan kita ya, saya lah. Kadang saya selalu berpikir dan ketakutan juga. Usia semakin menambah, tapi pencapaian hidup kok gini-gini aja. Kok pencapaian hidup saya kok nggak seperti mereka? Lalu saya berpikir lagi, merenung gitu kan tentang fenomena atau kejadian ini. Seorang adik kakak aja rezekinya itu beda cuy, walaupun keluar dari rahim yang sama. Apalagi saya dengan teman saya itu pasti beda jauh rezekinya, walaupun kita sama-sama mencari rezeki di tempat yang sama. Kalah cuy, canggul pagal cuy. Taruh dulu sini, set. Oke, sambil ngerokok dulu kayaknya enak ya cuy ya. Oke, dari sampai mana tadi? Sampai walaupun adik kakak dari rahim yang sama, rezekinya itu bisa beda. Apalagi kita dengan teman kita, nggak satu rahim, nggak satu keluarga, pasti rezekinya beda. Tapi saya selalu merasa, kok mereka bisa mencapai di titik itu? Kok mereka bisa mencapai di titik itu, di titik yang saya pengen? Contoh, dia udah punya rumah, dia udah punya mobil, gaji sama, pekerjaan sama. Harusnya juga saya bisa tuh di titik itu, punya rumah, punya mobil. Tapi kok nggak bisa? Saya berpikir lagi, sempat suudon kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suudon, kenapa sih kok nggak adil? Lalu saya berpikir lagi, mungkin teman saya ini punya amalan yang lain sehingga rezekinya bisa bagus. Mungkin teman saya ini punya suatu kebaikan yang nggak saya lakukan, seperti itu. Lalu saya tertampar lagi gitu kan, tertampar lagi oleh mindset saya sendiri, pikiran saya sendiri, tertampar lagi oleh renungan saya sendiri, tertampar karena berpikirnya seperti ini cuy. Orang itu nggak akan pernah puas. Waktu itu saya pernah lihat di media sosial, tertampar oleh itu ya cuy ya. Lihat di media sosial, ada seseorang yang
naik mobil. Mobilnya itu bagus. Mobilnya itu mobil bagus, mobil keren lah, naik tuh. Set, ada orang yang lihat. Lalu si orang yang lihat ini, dia ini iri gitu kan dengan mobil yang dibawa itu. Jadi gimana ya? Ntar saya runutkan dulu bentar. Jadi saya tertampar oleh cerita atau video ini dari media sosial. Ada orang pakai mobil mewah, berhenti, parkirnya itu di depan orang yang pakai mobil juga, tapi mobilnya di bawah mobil dia. Jadi ini misalnya mobilnya mobil mewah, ini mobil biasa-biasa aja. Nah, si mobil yang biasa-biasa ini melihat orang bawa mobil mewah, dia berkata, andai saja saya punya mobil mewah seperti itu, pasti saya ke tempat kerja bakalan lebih cepat karena mobilnya bagus dan speednya kenceng. Nah, setelah si mobil jelek ini mengeluhkan kondisinya karena nggak punya mobil bagus, lalu di pinggirnya ada orang yang pakai motor. Orang yang pakai motor itu bilang di dalam pikiran, di dalam hatinya, andai saja saya punya mobil seperti itu, biarinlah mobil butut juga, saya nggak kehujanan, nggak kepanasan, dan bisa bawa keluarga. Lalu di pinggir si pengendara motor itu ada orang yang pakai sepeda. Lalu orang yang pakai sepeda itu bergumam di dalam hatinya, berbicara di dalam hatinya, andai saja saya punya motor seperti itu, saya ke tempat kerja pasti lebih cepat, nggak capek-capek naik sepeda. Nah, di pinggir si orang yang bersepeda itu, ada orang yang naik kendaraan umum. Lalu orang yang naik kendaraan umum itu bilang, andai saja saya punya sepeda, ke kantor saya pasti bisa lebih cepat dan nggak ngeluarin duit. Kalau naik kendaraan umum ngeluarin duit. Lalu setelah itu di pinggir si busnya itu ada orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki itu lihat orang yang naik bus bilang, andai saja saya punya duit, saya pengen naik kendaraan umum supaya nggak pulang pergi ke tempat kerja itu jalan kaki. Lalu di pinggir orang yang jalan kaki tadi yang mengeluh, nih orang jalan kaki mengeluh melihat orang naik bis, pengen naik bis, ada orang cacat nggak punya kaki. Orang cacat ini bilang, andai saja saya punya kaki, pasti saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, disitulah letak saya berpikir lagi, intinya bersyukur apa yang kita punya, cuy. Padahal itu yang bikin video orang-orang bule lah begitu, bukan orang Islam. Jadi Tuhan itu maha adil sebenarnya. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki sekarang, pencapaian kita sekarang adalah keinginan, kemauan, kahayang, kehoyong orang lain gitu. Jadi kita berada di posisi A. Orang lain juga pengen di posisi kita. Enak ya seperti dia. Nah, saya lihat lagi ke yang atas. Enaknya seperti itu. Yang ini lihat lagi ke atas. Nah, makanya kalau di Sunda itu, jalan itu harus nunduk. Jangan lihat ke atas. Terus gitu kan. Kalau kamu jalan nunduk, melihat ke bawah, niscaya kamu bersyukur. Nah, di sana saya tertampar gitu kan, sempat suudon kepada Tuhan, sempat mengeluh kesah tentang kehidupan, tapi di balik semua itu sebenarnya ada hikmah, sebenarnya ada rahasia Tuhan yang tersimpan yang saya nggak tahu. Jadi di titik ini lebih baik kita jalanin aja, santai, ikutin alurnya, minta terus kepada Tuhan, berusaha terus, ikhtiar terus, jangan putus. Dan saya juga ingat kata-kata Ustadz Dery itu, Dery Sulaiman, seliweran kelewat di media sosial.
Bila kekayaan itu menjadi patokan dasar seorang bahagia, Tuhan itu nggak adil. Ada kok orang kaya tapi nggak bahagia. Ada juga orang kaya bahagia, adil. Ada kok orang miskin nggak bahagia. Ada juga orang miskin yang bahagia, adil. Jadi porsi adil itu udah gimana ya? Udah tepat sih sebenarnya. Udah tepat. Cuman kadang kita manusia nggak tahu letak adilnya itu di mana. Gitu kan. Porsi Tuhan itu udah memberikan porsi-porsi yang adil sebenarnya. Cuman tinggal kitanya aja mencari letak keadilannya itu di mana. Intinya poinnya bersyukur sih. Kadang saya juga melihat orang gitu kan, orang tuanya lengkap, komplain kepada Tuhan gitu. Ya Tuhan, kenapa sih mereka bisa lengkap, orang tuanya bahagia, kok saya enggak sih? Kok saya enggak diberikan secuil kenikmatan itu sih, gitu kan? Kenapa saya harus terlahir dari kedua orang tua yang berpisah, yang bercerai? Dan balik lagi ke sana, saya bersyukur. Oh, banyak juga deh orang yang lahir tanpa mengetahui kedua orang tuanya sama sekali. Kadang melihat orang-orang di luar sana di media sosial terutama. Karena media sosial itu tidak seindah yang kita lihat media sosial itu. Kadang saya lihat ada orang yang rajin ibadahnya. Kok gitu-gitu amat hidupnya? Miskin, gak ada duit. Padahal saya nggak tahu kan, dengan dia ibadah terus, ibadahnya rajin, itu udah suatu kenikmatan untuk dia bisa ibadah dengan tenang, dengan enak. Itu suatu kekayaan bagi dia. Itu sesuatu harta yang berharga. Karena nggak setiap orang bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya menjalani kehidupan tentram damai. Saya juga kadang berpikir, ada orang ahli maksiat, ngumbar maksiat, followersnya banyak, duitnya banyak, kok bisa sih? Dan KTP-nya beragama. Karena otak saya ini terbatas untuk mengasumsikan takdir Tuhan itu seperti apa. Kita manusia ini terbatas sekali. Nah jadi cuy, di video YouTube ini saya nggak akan cerita horor lagi gitu, nggak akan cerita kriminal lagi, tapi YouTube saya ini akan dibuat untuk curhat saya aja, karena ternyata semakin dewasa, semakin tua, laki-laki itu semakin kesepian cuy. Waktu kita kecil, kita suka bermain dengan teman-teman kita, seru tuh. Menginjak remaja makin seru, menginjak dewasa seru juga karena udah punya duit, udah punya kerjaan. Semakin dewasa semakin kesini, teman-teman kita ini punya kesibukan masing-masing, berpisah. Nah jadi kita home alone sendiri deh. Ya karena gimana ya, kalau cowok emang pada dasarnya cowok ini nggak mau ngumbar kesusahannya sih. Nanti terlihat lemah, terlihat melehoi gitu kan cuy. Nah udah segitu aja dulu cuy lah video kali ini ya. Sampai ketemu di curhat-curhatan saya berikutnya. Makasih cuy, sehat-sehat selalu.